point has been updated. Please check it on the map. Take off. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Mohon maaf ya, ternyata setelah saya mendengarkan rekaman ulangnya, itu terjadi banyak sekali noise dari angin yang sangat kencang sekali saat saya pengambilan di tol Cimanggis Cibitung ini, sehingga saya dubbing ulang. Mudah-mudahan tetap memberikan informasi yang bermanfaat ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sobat Kugu semua yang berpartisipasi mengirimkan super thanks-nya. Karena nanti dari super thanks yang dari hari Selasa sampai dengan 7 hari setelahnya, baik juga termasuk dari iklan, saya akan membantu untuk menyalurkan ke saudara-saudara kita yang ada di Cianjur yang pada hari Senin lalu terdampak gempa ya. Mari kita doakan dan kita mensupport supaya warga Cianjur kembali bangkit, kembali pulih setelah dilanda gempa pada Senin lalu ya. Baik, kita lanjutkan pemantauan kita. Di bawah sini adalah merupakan bagian dari simpang Susun Cikeas, di mana bagian yang terputus ini adalah merupakan bagian dari yang masih ditunggu atau dinantikan untuk percepatan, harusnya termasuk dalam percepatan pembebasan lahan ya. Dan kita nantikan saja kira-kira seperti apa. Lalu di bagian bawah ini adalah merupakan pekerjaan yang sudah kita bisa pantau pada simpang Susun Cikeas, dan nanti kita akan coba rendahkan. Kita akan pantau dulu ke arah akses masuk di perumahan kota wisata ya. Jadi ini adalah akses di kota wisata, dan mungkin pada video sebelumnya seingat saya pada waktu lalu di akses masuk dan akses keluar itu masih bisa dibilang belum rapih ya. Nah, apakah di video ini sudah selesai ataukah masih dalam proses pengerjaan? Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung saja menuju ke arah akses di Jalan Transyogi menuju masuk ke kota wisata, akses kota wisata yang nantinya bisa masuk ke akses masuk dan keluar gerbang tol yang ada di tol Cimanggis Cibitung seksi 2 ini ya. Ini adalah lanjutan dari Jatikarya menuju ke arah simpang Susun Cikeas. Baik, terpantau memang bagian bawah sepertinya rigidnya telah selesai. Tapi kita pantau juga di bagian bawah sisi keluar menuju Transyogi dari arah kota wisata, ada ekskavator yang sepertinya sedang melakukan pekerjaan saluran air. Sedangkan di sisi kanan video kita menyaksikan untuk akses masuk dari Transyogi menuju ke kota wisata itu sudah lancar jaya, artinya mungkin sudah sepertinya tinggal bagian separator atau pembatasnya, apakah nantinya itu tetap digunakan atau tidak saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas nanti di bagian tengah akan ada putaran balik ya, akan ada putaran balik tuh. Jadi putaran baliknya bukan di truk itu ya, bukan. Nanti putaran baliknya itu nanti ada di bagian bawah. Nanti saya akan tunjukkan lagi. Kita akan lihat dulu di akses masuk, di sana ada ekskavator juga ya. Kayak memang beberapa titik di sana juga masih ada pekerjaan, ada alat berat di sana. Mungkin juga pekerjaan di saluran airnya. Nih, karena kalau kita lihat di sini, ini ada saluran air nih. Ya, di dekat ekskavator berwarna hijau. Nah, harusnya nanti kalau kita keluar, kita akan menggunakan jalur yang ada ekskavator ini menuju ke Transyogi ya, atau menuju ke arah Cilengsi, ke Mekarsari dan sebagainya. Nah, sedangkan nanti yang saat ini kita saksikan ada mobil keluar, itu akan menjadi putaran balik dari kota wisata mungkin yang ingin masuk ke dalam pintu tol, sepertinya akan menggunakan jalur ini sepertinya ya. Gitu. Karena kita saksikan nanti aja kita coba pastikan lagi ya. Kira-kira seperti apa nanti penerapan lalu lintasnya. Apakah di jalur akses masuk dan keluarnya ada bisa langsung masuk atau memang nanti melalui putaran balik yang tadi sudah sama-sama kita saksikan. Ya, setelah kita melihat akses keluar menuju ke Transyogi dari kota wisata menuju ke Cilengsi ataupun Mekarsari, sekarang kita lihat kembali dari akses masuk dan keluar gerbang tolnya. Nah, dan ini saya belum ketahui lagi, tapi nanti coba akan saya update aja di video berikutnya saja ya. Karena di sini kan banyak juga ada yang menyatakan bahwa ada lampu merah, ada juga yang menyampaikan bahwa nantinya diputar balikan di kota wisata gitu ya. Nanti kita akan coba nantikan saja kira-kira penerapannya bagaimana, karena setahu saya dalam penerapan nantinya apakah ada lalu lintas lampu merah atau bagaimana, itu juga ada koordinasi dengan instansi-instansi lainnya ya, kayak Dishub, Lantas gitu ya.
Nah, di sini perubahan yang bisa kita saksikan adalah adanya lampu penerangan jalan ya. Lampu penerangan jalan, dan kita saksikan juga sepertinya di bawah ini masih ada pengerjaan konkrit barrier ya sepertinya ya. Iya bener ya, tuh ada konkrit barrier sepertinya yang belum selesai. Bagian median pembatas jalur. Karena memang di sini adalah merupakan bagian dari akses masuk dan juga akses keluar gerbang tol di Simpang Susun Cikeas. Nah, apakah nanti kira-kira namanya gerbang tol Cikeas atau gerbang tol kota wisata atau gerbang tol apa? Nah, ini biarkan dulu jadi misteri ya. Jadi nantilah, biar penasaran, nanti juga saya akan berikan informasinya di video-video berikutnya ya. Walaupun sebenarnya karena saya juga belum tahu informasinya. Ya kan? Kayak di Simpang Susun Krukut disebut dengan Simpang Susun Krukut, ternyata nama gerbang tolnya sama, gerbang tol Krukut. Tapi di Simpang Susun CBD, Tol Serpong Balaraja, masih ingat ya? Saya kira juga gerbang tol CBD, ternyata gerbang tolnya adalah gerbang tol BSD Timur, gerbang tol BSD Barat. Nah, ini namanya adalah Simpang Susun Cikeas. Tapi apakah gerbang tolnya akan jadi gerbang tol Cikeas atau akan jadi nama dari akses yang akan terlewati di kota wisata ini? Maka nantikan saja video berikutnya, nanti akan saya sampaikan kira-kira akan jadi namanya apa. Nah, sebelum untuk melihat ke arah overpass Tiang Sana, melihat progres pembangunannya seperti apa, mari kita coba saksikan kira-kira progres dari pembangunan gerbang tolnya seperti apa sih ya. Nah, kalau kita memantau dari kejauhan sudah terlihat bahwa pembangunannya sudah masuk di rangka atap. Dan kita saksikan juga sepertinya ini akan ada jadi 6 jalur ya, 6 lajur maksud saya. Terdiri dari 2 jalur, jadi masing-masing ada 3 lajur. Maka totalnya ada 6 lajur. Di sisi kanan video atau persis di sebelah gerbang tol ada bangunan-bangunan, itu adalah setahu saya menjadi bangunan pengelola dari tol Cimanggis Cibitung ya. Sepertinya sih harusnya demikian. Kalau terakhir saya tanyakan jawabannya demikian. Jadi itu menjadi kantor untuk yang bertugas di area ini. Dan kita saksikan ya. Jadi ini sudah naik ke rangka atap. Mungkin sebentar lagi juga akan memasuki ke pengerjaan-pengerjaan lainnya, seperti hal yang kita saksikan di pembangunan tol Cijago 3A ya. Di Kukusan, di Krukut ya. Setelah pengerjaan rangka, maka berikutnya akan pengerjaan penutupnya, pengerjaan perlengkapannya, pengerjaan penamaannya gitu ya. Nanti kita akan sama-sama saksikan. Tapi yang jelas berdasarkan informasi BPJT ya, walaupun memang di sini pembebasan lahannya belum selesai, tapi jika kita mengacu pada data yang ada di BPJT, Badan Pengatur Jalan Tol Cimanggis Cibitung yang di sini itu ditargetkan berbarengan dengan Cijago 3A, yaitu pada Desember 2022. Dan saya sudah buatkan juga sebenarnya di video gabungan bahwa ada 5 ruas tol di Jabodetabek yang akan dibuka atau direncanakan difungsionalkan pada libur Nataru atau Natal dan Tahun Baru. Ya. Nah, sekarang mari kita coba saksikan perubahan-perubahan di main route tol Cimanggis Cibitung, dan juga kita akan saksikan bagaimana perubahan yang ada di overpass Tiang Sana yang menjadi akses jalan kabupaten ya. Nah, kalau kita sebelum ke sana kita saksikan dulu nih perubahan di main route-nya ya. Main route-nya ini belum dimarka, tapi kita saksikan sepertinya pekerjaan levelingnya sudah selesai. Ini rigidnya sudah selesai dan aspalnya juga telah selesai. Nah, mungkin bagi yang baru menonton ada yang masih belum tahu kenapa kok aspalnya cuma sedikit gitu ya. Nah, setahu saya memang konstruksi aspal itu adalah untuk pada bagian yang tidak bersentuhan langsung dengan tanah atau yang dengan bantuan dari tiang-tiang pancang gitu ya. Nah, sedangkan bagian yang bersentuhan langsung dengan tanah ini, nah ini di strukturnya adalah rigid pavement atau perkerasan lapisan rigid. Nah, yang lainnya adalah yang bagian-bagian aspal ini mungkin di bawahnya ada underpass atau mungkin box traffic atau mungkin lain sebagainya gitu ya. Jadi itu kalau yang bukan rigid aspal tadi seperti yang sudah saya sampaikan. Seperti halnya yang di video sebelumnya, mungkin kalau bagi yang belum nonton silahkan nonton dulu video sebelumnya. Saya sudah sampaikan di bagian elevated, bagian yang layangnya itu strukturnya aspal.
Oke, sekarang kita sudah tiba di overpass Ciang sana. Kita melihat ada girder, baik yang telah terpasang atau yang telah dirangkaikan dan siap untuk dipasangkan. Kita saksikan di sini ada 1-2 abutmen dengan 2 pilar. Jadi kita hitungnya berdasarkan informasi yang saya tanyakan. Hitungannya berawal dari sisi kanan. Jadi kanan itu adalah abutmen 1, lalu P1, P2, dan A2. Yang telah selesai dipasangkan adalah A1 dengan P1, begitu juga dengan A2 dengan P2. Bagian tengahnya ini adalah P1 dengan P2. Ini masih dalam persiapan untuk pemasangan PCI girder. Prosesnya nanti jika telah dipasangkan PCI girder ini, maka barulah pekerjaan berikutnya jika telah selesai pemasangan girder atau erection girder, lalu telah selesai pengecorannya, lalu telah selesai penimbunan kembali, karena di sini pekerjaannya juga sama ya, ada cut and fill untuk mengisi bagian dari material granular dan juga material tanah ya. Material granular dan juga material tanah itu juga, terutama material tanahnya itu sumbernya dari area tol Cimanggis Cibitung lain. Seperti yang kita saksikan di sini ada ekskavator berwarna hijau, itu sedang melakukan proses penggalian dan tanahnya itu dilakukan atau digunakan untuk menimbun di area tol Cimanggis Cibitung juga gitu. Jadi makanya disebut dengan pekerjaan cut and fill. Oke, sepertinya sudah semua saya sampaikan. Dan video sebelumnya juga sudah saya sampaikan juga bagaimana progres di titik Jatikarya sampai dengan di area pengerjaan steel box girder. Jadi ada 3 span lagi dan 1 span terakhir itu menggunakan PCU ya. PCU di bagian yang belum ada pengerjaannya itu nanti spannya itu yang masih kosong ya. Itu adalah pekerjaannya dengan PCU. Kemarin saya lupa menyampaikan. Sedangkan di bagian yang telah dikerjakan ini menggunakan steel box girder. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak kepada seluruh sobat keluarga semua yang telah membantu Cianjur, yang telah berduka. Semoga kemanapun saluran dari bantuan sobat keluarga semua, baik melalui channel ini ataupun melalui langsung ke lembaga kemanusiaan, saya doakan semoga rezekinya berlimpah, penuh berkah, dan juga semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.